Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun berada, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kaum gerakan pemuda, dan juga para lansia. Pada malam hari ini kita akan kembali sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu dalam kerendahan hati mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sangat menghargai kami sebagai manusia. Ketika kami tahu bahwa kami dipercaya oleh Tuhan melakukan banyak hal bagi orang-orang di sekitar kami. Pada malam hari ini kami sangat bersyukur karena boleh ada untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami sebagai seorang bapa, yang akan memberikan kepada kami juga arahan sebagai seorang ibu, seorang anak, dan juga kaum lanjut usia. Kami akan menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu bersama dengan kami ketika kami membaca firman Tuhan dan ketika kami merenungkan firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan, maka berfirmanlah saat ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita baca dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayat 36 sampai dengan ayat 43. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 36 sampai dengan ayat 43. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian, daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa duka cita, ada ukuran kebahagiaan dari mereka yang saat itu mengalami duka cita ditinggalkan orang yang dikasihi. Ukuran bagi keluarga yang berduka cita adalah ketika mereka ditinggalkan orang yang dikasihi, tetapi mereka bisa mendengar cerita-cerita yang cukup baik dan melegakan dari keluarga yang sudah lebih dahulu meninggalkan mereka.
Jadi ukuran berharga bagi keluarga yang berduka cita adalah ketika mereka mendapatkan cerita yang baik dari keluarganya. Ukuran berharga hari ini bagi semua orang adalah ketika mengalami kesehatan. Tubuh, jiwa, dan raganya sehat. Tetapi ukuran berharga bagi orang yang sakit juga ada. Ketika dalam keadaan kelemahan fisiknya, dia tetap mampu untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi ukuran berharga itu ternyata sangat berbeda satu dengan yang lain. Pastinya adalah berharga ketika hal-hal positif menjadi bagian yang terus dikeluarkan dari sikap, tindakan, dan perkataan seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah orang benar berharga di mata Tuhan. Kita akan belajar dari perjalanan pengembaraan Petrus sebagai Rasul Allah yang terus mengerjakan karya Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun yang ia jumpai. Dan malam hari ini melalui tulisan Lukas, dalam Kisah Para Rasul 9, kita melihat cerita tentang apa yang dilakukan oleh Petrus. Setelah dia melakukan penyembuhan kepada Eneas, orang yang sudah 8 tahun mengalami kelumpuhan di satu tempat yang bernama Lida, kemudian saat ini kita membaca bagian di pasal 9 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-43 tentang seorang perempuan yang disebut sebagai murid. Yang namanya disebutkan yaitu Tabita, yang dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Dorcas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulis Kisah Para Rasul yaitu Lukas mengamati pengembaraan yang dilakukan oleh Petrus sebagai murid. Dia begitu konsisten melanjutkan kebaikan-kebaikan dengan memberitakan firman dan membuat banyak mujizat demi nama Tuhan. Itu yang diperlihatkan melalui penulis Lukas dalam bacaan kita. Karya Petrus terus berlanjut di segala waktu, kesempatan, dan tempat yang berbeda. Dijumpailah seorang murid perempuan. Yang cukup menarik dari tulisan Lukas pada malam hari ini yang kita baca adalah seorang murid perempuan. Sudah disebutkan namanya. Bapak, Ibu yang terkasih, bagaimana seorang murid perempuan ini? Karakternya sangat baik. Secara umum disebutkan karakter Dorcas atau Tabita itu banyak sekali berbuat baik. Itu secara umum. Dan secara khusus penulis Lukas menyebutkan bahwa Dorcas atau Tabita ini orang baik yang selalu memberi sedekah. Itu perbuatan khususnya. Walaupun kalau kita perhatikan dia adalah seorang wanita biasa, namun sangat dikenal kebaikannya, sikap hospitality, kepeduliannya terhadap banyak orang di sekelilingnya. Dan saat ini cerita yang terbaca bahwa orang yang seperti ini, seorang murid yang baik ini meninggal. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berharga di mata orang-orang sekelilingnya. Ketika dia meninggal, Dorcas atau Tabita ini meninggal, dia diurus dengan baik, dimandikan, dan kemudian yang sangat menarik bahwa dia begitu diceritakan segala sesuatu yang baik dari dirinya oleh para janda yang hadir berdiri pada saat Petrus dipanggil dan hadir di rumah Dorcas atau Tabita ini. Di situ kita bisa melihat, Bapak Ibu yang terkasih, betapa dia dirindukan oleh orang-orang di sekitarnya.
karena sudah banyak hal yang dilakukan Dorcas dan Tabita bagi orang banyak, terceritakan sampai di akhir hidupnya. Disinilah Petrus kemudian melakukan sesuatu yang cukup mengejutkan, karena ketika banyak orang sedang menceritakan kebaikan Dorcas, justru Petrus meminta mereka untuk keluar dari kamar, tempat di mana dibaringkan mayat Dorcas. Dan disitulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kuasa ilahi bekerja pada Rasul Petrus ketika dia melakukan tindakan berlutut dan berdoa. Inilah yang menghasilkan banyak hal yang positif dalam dunia pelayanan. Ketika seseorang tertunduk di hadapan Tuhan, Sang Penguasa, untuk bisa melakukan banyak hal, termasuk hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, yaitu membangkitkan orang mati. Dan itu terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, dalam cerita, dalam kisah kita, tulisan yang terbaca, setelah Petrus berlutut dan berdoa, maka Dorcas hidup kembali. Dan dari situ Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang terjadi sama dengan seperti yang terjadi di Lida. Banyak orang menjadi percaya, banyak orang yang telah melihat sesuatu yang sangat luar biasa, mengalami pertobatan dan percaya kepada Tuhan. Dan Petrus pun beberapa waktu tinggal di Yope. Itu cerita firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Mari saudaraku, pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang tersebut dalam bacaan kita. Kalau kita mau belajar dari seorang rasul yang bernama Petrus, Lukas saja mampu menuliskan tentang sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus dalam pengembaraannya untuk memberitakan Injil. Dia tidak hanya berharga di mata Tuhan, karena kualitasnya tereksplor untuk banyak orang, sehingga menerima hal-hal yang baik dari Petrus. Tetapi dia juga berharga di mata orang yang dijumpainya. Di Lida dia menjadi berkat, di Yope dia juga terus menjadi berkat bagi Dorcas secara pribadi, tetapi juga secara umum bagi orang-orang yang membutuhkan Dorcas. Sebagai orang yang selama ini banyak membantu, memberi sedekah kepada mereka. Itu yang bisa kita pelajari dari Petrus malam hari ini. Namun demikian, belajar dari seorang murid yang punya karakter banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Inilah juga yang menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Tema orang benar berharga di mata Tuhan benar, dan itu sudah dinyatakan dan dilakukan oleh Dorcas. Semasa dia hidup, dia adalah seorang murid yang punya karakter terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Itu yang akan kita bawa sebagai berkat rohani malam hari ini, bahwa dalam kehidupan orang percaya, ukuran berharga di mata Tuhan adalah ketika kita tahu kualitas kita, ketika kualitas itu tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap kita yang akan membagi kualitas kita dengan berbagai macam bentuk sebagai bagian dari pekerjaan pelayanan kita di muka bumi ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merespon firman Tuhan malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita berdoa kepada Tuhan pada malam hari ini sebelum kita beristirahat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga,
Engkau sedang terus memperhatikan apa yang kami perbuat sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami tidak keluar dari rumah kami, tetapi dalam kualitas kerja kami tetap mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Maka kami yakin kami adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, merenungkannya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk konsisten melayani seperti Petrus dalam pengembaraannya setelah tidak lagi terdampingi oleh Tuhan Yesus. Dia tidak berhenti melakukan tugasnya, mengabarkan Injil Yesus Kristus ke tempat-tempat di mana ia harus ada. Dan di sana dia menjadi berkat. Kami juga boleh belajar malam hari ini dari kisah seorang murid perempuan yang bernama Dorcas, yang sangat berkualitas memberikan dirinya kepada orang-orang di sekelilingnya dengan talenta yang dia miliki. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan banyak hal ke depannya nanti. Kami percaya pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami nikmati, kami rasai. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami tetap berlutut dan berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Mungkin ada salah kata kami hari ini, atau salah kami dalam bertindak, bahkan juga dalam pikiran kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, bahkan sebagai seorang lanjut usia. Tuhan mengampuni kami. Dan dengan pengampunan itu malam hari ini juga tak putus-putusnya kami selalu mau berdoa kepada Tuhan. Saat ini mungkin ukuran kami berharga sangat berbeda. Kami sehat itu berharga. Kami sakit itu berharga. Ketika kami melakukan banyak hal yang baik juga dalam kelemahan fisik kami. Kami berharga ketika kami bisa memberi. Kami berharga ketika kami bisa melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan, yang kami ukurkan dalam tindakan kami, tetap menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini kami mau menyerahkan kepada Tuhan untuk perjalanan kehidupan umat manusia yang saat ini mengalami kelemahan fisik dalam kesakitan umat manusia, bahkan mungkin jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, yang saat ini mengalami ketidakprimaan dalam kesehatannya. Tuhan tetap menolong mereka semua. Berikan kesempatan mereka mengalami kesembuhan dan terus memuji Tuhan dalam setiap hidup mereka. Kami juga mau berdoa hari ini ya Tuhan, untuk kehidupan kami selanjutnya. Pakai kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, di keluarga, di tengah-tengah kerja kami, bahkan dalam kehidupan di sekitar kami bermasyarakat. Tuhan tetap akan menjadikan kami teladan bagi orang-orang lain. Bapa yang Maha Pengasih, malam hari ini juga kami terus mau berdoa. Tidak akan pernah putus kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetap tuntunan Tuhan, bahwa Tuhan memilih orang-orang yang berharga untuk melakukan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Pimpin dan sertai pemimpin Indonesia. Itu doa kami juga malam hari ini. Dan akhirnya kami akan beristirahat. Dan biarlah istirahat kami malam hari ini tetap membuat kami percaya bahwa besok pagi ada harapan baru untuk kami bisa menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan untuk keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa dalam surga,
Inilah seluruh permohonan yang bisa kami sampaikan malam hari ini kepada Tuhan dalam doa kami. Dan kami percaya Tuhan sedang terus mendengarkan kami, sedang terus mempertimbangkan apa yang akan Tuhan buat bagi kami secara pribadi ataupun keluarga. Dan seluruh hidup kami, serta doa kami malam hari ini, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang melindungi kami dalam istirahat malam hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dari Gita Bakti 87, Aku bersyukur padamu, bait pertama dan bait yang kedua. Selamat beristirahat saudaraku, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari saat ini, besok sampai selama-lamanya.